Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrullah, NIM 220018 dari kelas RB1 Manajemen, mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam. Dosen pengampu Ibu Risa Nurjana SE ME. 1. Bagi hasil merupakan solusi bagi seseorang yang berkeinginan menjalankan ekonomi syariah. Lalu, bagaimana menurut saudara tentang konsep bagi hasil bagi kegiatan ekonomi berupa pembiayaan, persaingan, ekonomi, atau bisnis? Dan sejauh mana solusi yang ditawarkan jika mengalami kerugian? Nah, bagi hasil adalah salah satu konsep utama dalam ekonomi syariah. Konsep ini melibatkan pembagian hasil usaha antara penyedia dana, sohibul mal, dan pengolah dana mudharid. Dalam ekonomi syariah, ada dua sistem yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu musyarakah dan mudradah. Musyarakat adalah perjanjian bagi hasil dalam bisnis di mana beberapa orang yang menyetorkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Sedangkan mudarabah adalah pemberian modal dari satu investor kepada seorang pengelola usaha. Namun, seperti halnya dalam konsep apapun, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang satu, pembiayaan bagi hasil sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau usaha. Dan kedua, persaingan ekonomi atau bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, mencapai keuntungan bisa menjadi tantangan. Yang ketiga, resiko kerugian. Salah satu keunikan dari prinsip bagi hasil adalah bahwa kerugian juga dibagi. Jika usaha mengalami kerugian, baik pihak yang menyediakan modal maupun yang mengelola usaha akan merasakannya. Dan keempat, kerjasama dan kepemimpinan. Kerjasama yang baik antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha adalah kunci kesuksesan bagi hasil. Dan kelima, regulasi. Kondisi hukum dan regulasi yang berlaku di suatu negara dapat mempengaruhi implementasi prinsip bagi hasil. Dan keenam, dalam mengatasi kerugian, solusi yang ditawarkan bisa melibatkan perundingan antara pihak-pihak terlibat untuk mencari solusi yang adil dan keadilan. Dan kedua, bagaimana pandangan saudara tentang investasi, serta investasi apa yang menurut kalian sesuai dengan ekonomi syariah? Investasi dalam ekonomi syariah memiliki pandangan yang khusus dalam perspektif ekonomi syariah. Investasi dianggap sebagai kegiatan muamalah yang dianjurkan. Investasi dapat membantu mengembangkan harta yang dimiliki menjadi produktif dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa jenis investasi yang sesuai dengan ekonomi syariah. Yang pertama, investasi saham syariah, dan kedua, investasi obligasi syariah, investasi properti syariah, investasi emas, investasi reksadana syariah, investasi wakaf, dan investasi mikro syariah. Dan ketiga, akad merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Nah, yang pertama itu berdasarkan hukum nasional. Hukum nasional mengacu pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, seperti hukum perdata yang diatur dalam buku 3 KUHP Perdata di Indonesia. Hukum nasional cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan transaksi kontemporer. Asas kebebasan berkontrak menjadi pilar dalam sistem hukum kontrak ekonomi, termasuk dalam hukum perdata. Asas pasta sunta servanda yang berarti perjanjian harus dipenuhi juga menjadi prinsip penting dalam hukum nasional. Dan kedua, hukum syariah. Hukum syariah mengacu pada aturan dan prinsip yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam hukum syariah, akad atau perjanjian juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Asas kebebasan berkontrak juga berlaku dalam hukum syariah, mirip dengan hukum nasional. Namun, dalam hukum syariah dapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar akad dianggap syah, seperti adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dalam hukum syariah dapat larangan terhadap riba atau bunga dan transaksi yang dianggap tidak etis atau merugikan salah satu pihak. Dan keempat,
Jelaskan peran dan kedudukan Dewan Syariah Nasional MUI bagi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) atau MUI memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia. Yang satu, perbankan syariah. DSN MUI memiliki peran dalam mengeluarkan fatwa dan pedoman yang menjadi acuan bagi praktik perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perangkat DSN MUI bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Dan kedua, asuransi syariah. Asuransi MUI juga memiliki peran dalam mengeluarkan fatwa dan pedoman yang berkaitan dengan asuransi syariah. Dewan Pengawasan Syariah (DPS) juga bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah. Pasar modal syariah. DSN MUI memiliki peran dalam mengeluarkan fatwa dan pedoman yang berkaitan dengan pasar modal syariah. MUI atau Bapepam sekarang Otoritas Jasa Keuangan, dan DSN MUI menunjukkan adanya kesepahaman untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.